Film dimulai dengan memperlihatkan 4 bos gangster yang sedang berkumpul untuk membicarakan insiden kerusuhan yang terjadi di lokasi kekuasaan mereka. Mereka baru menyadari bahwa kerusuhan tersebut disebabkan oleh ulah salah satu anggota mereka yang dikenal sebagai Chen. 小弟向来吃我的地盘，还害得我上警察局封控，好出晒啊！ Chen, yang sebenarnya adalah seorang polisi menyamar sebagai bos gangster, melakukan serangan terhadap markas mereka sendiri. Saat itu, mereka mengecam tindakannya, dan salah satu dari mereka mengajukan perlawanan untuk menantang Chen dalam sebuah pertarungan. Setelah Chen berhasil mengalahkan lawannya, dia segera meninggalkan lokasi tersebut. Namun, tak berselang lama, para gangster berencana untuk menyerangnya, dan inilah yang kemudian terjadi. Setelah berhasil melarikan diri dari tempat tersebut, Chen bertemu dengan atasannya, Kapten Chung, dan bersama-sama mereka lari meninggalkan lokasi. Kemudian, di tempat tersembunyi, mereka terlihat dalam diskusi serius mengenai kekacauan yang baru saja terjadi, yang ternyata direncanakan oleh keduanya. Chen telah lama menyamar sebagai ketua gangster, dan di balik kedikdayaannya, ia adalah sosok yang sangat mengasihi ibunya. Ketika ulang tahun ibunya tiba, ia merayakan momen istimewa itu bersama seluruh anggota gengnya. Meskipun dia memegang peran sebagai ketua gangster, namun dalam kedalaman hatinya, Chen cemas jika ibunya ikut terseret dalam urusan kelam tersebut. Dunia gangster sangat berbahaya, dan itu membuatnya memutuskannya untuk mengakhiri penyamarannya dan mengambil jalur kehidupan yang normal. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah. Tetapi dia merasa bersyukur karena ibunya selalu memahami dan menguatkan dirinya. Adegan berpindah di tengah hutan belantara, di mana seorang pria bernama Sunny dan rekannya tengah melakukan pertemuan dengan seorang gangster untuk sebuah transaksi. Namun, saat transaksi berlangsung, Sunny tiba-tiba menyerang para gangster tersebut dan berhasil mengambil dokumen penting. Akibat insiden tersebut, pemimpin geng bernama Hung menghubungi Chen dan meminta bantuan untuk menangani Sunny. Hung mengingatkan Chen bahwa Sunny dulunya adalah bawahannya, sehingga dia membutuhkan bantuan Chen untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah pertemuan dengan Hung, Chen bertemu Kapten Hung di tempat rahasia mereka. Kali ini, Kapten Chung membahas kasus pembunuhan yang terjadi di hutan yang dilakukan oleh Sunny. Chung lalu meminta Chen untuk mengambil alih kasus pembunuhan tersebut. Dan sebagai imbalannya, status penyamarannya akan dicabut setelah menyelesaikan misi terakhir ini. Setelah menerima permintaan yang sama dari Hung dan Kapten Chung untuk menangani kasus Sunny, akhirnya setuju untuk menjalankan misi tersebut. Chen mendapat bantuan dari seorang polisi wanita bernama Pan Jing, yang dikenal karena sikapnya yang tegas dan lugas dalam menangani kasus. Bersama-sama, Chen dan Pan Jing merencanakan strategi untuk menangkap Sunny. Rencananya adalah Chen akan bertemu dengan Sunny di sebuah restoran, sementara Pan Jing akan memantau situasi dari luar restoran. Beberapa saat kemudian, Sunny beserta anak buahnya tiba di restoran. Sunny terlihat gembira saat bertemu dengan Chen dan memperkenalkannya kepada anak buahnya sebagai sekutunya. Ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari kejauhan yang menewaskan salah satu anak buah Sunny. Sunny dengan cepat menyimpulkan bahwa asumsinya benar, yaitu Hung telah mengirimkan Chen untuk menangkapnya. Dia yakin bahwa penembakan tersebut merupakan bagian dari rencana antara Chen dan Hung untuk menangkapnya. Tanpa ragu,
Sunny memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Chen. Meski mereka kalah jumlah, namun Chen dengan mudah mengatasi serangan mereka dan melarikan diri dari tempat tersebut. Namun, rupanya Sunny telah menyiapkan lebih banyak anak buah di luar gedung menjebak Chen dalam situasi yang sulit. Ketika Chen terjebak dalam pengepungan, Panjing tiba tepat pada waktunya untuk memberikan bantuan dengan pasukan penguatnya. Pada akhirnya, Sunny dan semua anak buahnya dibawa ke kantor polisi. Di sana, Sunny menjalani proses interogasi di ruang terpisah yang dipimpin oleh Panjing mengenai pembunuhan di hutan. Namun, Sunny menyangkal keterlibatannya dan akhirnya dibebaskan dari tuduhan karena kurangnya bukti yang cukup untuk menahan dirinya. Keesokan harinya, Chen dan Panjing terlibat dalam perdebatan sengit karena Chen salah mengira bahwa penembakan semalam adalah tindakan dari pihak kepolisian. Singkatnya, setelah insiden tersebut, Hung mengundang Chen dan Sunny untuk berkunjung ke rumahnya guna membahas dan menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka. Hung kemudian menjelaskan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh pria misterius terhadap salah satu anak buah Sunny tidak diinterogasikan. Setelah menyelidiki lebih lanjut, diketahui bahwa pelaku adalah Blade. Hung memberitahu Chen tentang keberadaan Blade dan meminta Chen untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, setelah Chen dan Sunny pergi, terungkap bahwa Hung sebenarnya bersekongkol dengan Blade untuk menimbulkan konflik antara mereka, dengan rencana untuk membunuh mereka berdua. Setelah mengetahui keberadaan Blade, Chen segera melaporkannya kepada Panjing, memohon agar dia tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan karena merasa ini bisa menjadi jebakan. Namun, Panjing tidak menghiraukan peringatan Chen karena terlalu ambisius untuk segera menangkap Sunny dan semua orang yang terlibat dengannya. Di tempat lain, Blade yang telah memperkirakan serangan itu segera bersembunyi di lokasi tersembunyi lainnya. Saat Panjing dan polisi memasuki gedung tempat dia bersembunyi, Blade sudah siap menembak. Namun, Chen yang sudah curiga sejak awal datang tepat waktu untuk memperingatkan Panjing dan polisi. Berkat peringatan tersebut, mereka berhasil selamat dari serangan Blade. Ketika Blade mencoba melarikan diri, Chen langsung mengejarnya ke sebuah gedung di mana keduanya terlibat dalam duel sengit. Blade berhasil menahan gerakan Chen dan mengancamnya ketika Panjing masuk dengan pistol. Namun, Panjing ternyata seorang penembak jitu yang sangat terampil. Dengan keahliannya, dia mampu membunuh Blade tanpa melukai Chen, yang dijadikan perisai oleh Blade. Malam itu, Panjing terlihat sangat terguncang setelah menembak Blade. Pengalaman pertamanya membunuh seseorang. Chen kemudian mendekatinya dengan upaya menenangkannya, menyatakan bahwa tindakan membunuh Blade adalah langkah yang benar. Chen meyakinkan Panjing bahwa jika Blade tetap hidup, resiko korban tak bersalah yang lebih banyak akan terjadi karena keberadaannya. Chen kemudian memberinya nasihat untuk tetap memperjuangkan keadilan dan mengambil insiden penembakan itu sebagai pengalaman hidup dalam karirnya sebagai petugas polisi. Keesokan harinya, Chen mengajak Sunny untuk bekerja sama dengannya dalam upaya mengalahkan Hung, yang terbukti sengaja memisahkan mereka berdua. Sunny kemudian menunjukkan dokumen penting yang berhasil ia curi dari Hung kepada Chen. Dia berencana untuk meminta tebusan besar dari Hung untuk mendapatkan kembali dokumen tersebut. Setelah itu, Sunny meminta Chen untuk mengambil dokumen tersebut keesokan harinya. Namun, ketika Chen kembali ke rumah Sunny pada hari berikutnya, dia tidak menemukannya di sana. Bahkan, Chen menemukan sebuah rekaman video yang memperlihatkan pengakuan seorang anak buah Sunny yang sedang berada di rumah sakit. Dalam video tersebut, seorang anak buahnya mengaku mendengar percakapan antara Chen dan Kapten Chung yang mengungkapkan identitas asli Chen sebagai seorang perwira polisi Hong Kong.
Meskipun demikian, Chen berhasil mendapatkan dokumen penting dari Hung dan segera menyerahkan kepada polisi. Setelah penyamarannya terbongkar, Panjing kemudian meminta Chen untuk mundur dari kasus ini dan menasihatinya untuk pergi sejauh mungkin dan bersembunyi. Di sisi lain, Kapten Chung dan anak buahnya segera bergerak ke tempat Hung dan menangkapnya setelah mendapatkan bukti penting dari Chen. Saat menyadari bahwa penyamarannya terbongkar, Chen menyadari bahwa keselamatannya ibunya ini terancam. Tanpa ragu, ia segera meluncur menuju rumahnya dengan kecepatan kilat untuk menyelamatkan ibunya. Di sisi lain, Sunny yang penuh amarah karena merasa ditipu oleh Chen yang sebenarnya adalah seorang polisi yang menyamar sebagai gangster, telah sampai di rumah Chen dan menyiksa ibunya. Ketika Chen tiba di rumah, dia menemukan ibunya dalam keadaan lemah dan tak berdaya. Tanpa ragu, dia segera membawa ibunya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis yang mendesak demi menyelamatkan nyawanya. Setelah memastikan bahwa kondisinya ibunya stabil, Chen memutuskan untuk membalas dendam kepada Sunny. Dia mencari Sunny di area parkir, tetapi Sunny berhasil melarikan diri dengan mobilnya, memicu kejar-kejaran antara mereka. Panjing yang mengetahui insiden tersebut segera mengikuti Sunny dan berusaha masuk ke dalam mobil pria itu. Setelah berhasil masuk ke dalam mobil Sunny, Panjing mencoba melancarkan serangan, meskipun harus berjuang keras karena pertarungan terjadi dalam mobil yang bergerak. Namun, karena Sunny jauh lebih kuat daripada Panjing, akhirnya dia berhasil menjatuhkan Panjing dari mobil. Kejar-kejaran antara Chen dan Sunny terus berlanjut hingga akhirnya mereka mencapai bagian jalan layang yang belum selesai dibangun. Tak mampu mengendalikan mobilnya, mobil Sunny pun terlempar dari ketinggian. Meskipun demikian, dia berhasil bertahan. Ketika Chen keluar dari mobilnya untuk memeriksa keadaan, Sunny tiba-tiba menyerangnya, memicu pertarungan sengit di antara mereka. Setelah pertarungan yang sengit dan berkepanjangan, Chen akhirnya berhasil menaklukkan Sunny di saat yang tepat saat Panjing dan polisi tiba untuk menangkap mereka. Film ini berakhir dengan adegan Chen yang telah menghapus semua tato di tubuhnya dan mendapatkan kembali lisensi sebagai petugas polisi. Kini, dia dapat kembali ke kehidupan polisinya tanpa perlu menyamar dan bersama dengan ibunya. Mereka bisa hidup dalam kedamaian. Terima kasih telah menonton video hari ini. Kami sangat menghargai pendapat kalian tentang film ini. Jangan ragu untuk memberikan komentar di bawah ini dengan pendapat kalian. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih atas dukungan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.